semuanya, kembali lagi di channel Mas Arkan. Jadi pagi hari ini, beberapa menit lalu aku baru aja tiba dari Malang ya. Sekarang berada di Kudus, Jawa Tengah. Dan ini aku lagi nunggu bus dari Kudus menuju ke Cepu. Jadi bus yang akan aku naiki sekarang ini adalah bus satu-satunya di jalurnya dari Kudus menuju ke Cepu. Nama busnya adalah Indah Jaya. Aku mau naik bus ini karena aku mau menuju ke garasinya Nusa Bakti. Dan aku nggak sendirian, aku masih bersama Om Jarwis ya. Lihat perjalanan-perjalanan Om Jarwis, bisa subscribe ke channel YouTube-nya ada di sini. Dan ini kita berada di Jalan Ahmad Yani, dekat sama garasinya PO Nusantara di Getas. Jadi aku mendapatkan informasi bus Indah Jaya ini ada satu video di YouTube ya. Itu aku ikutin dan informasinya menurut yang ada di video itu busnya itu startnya dari sini, dari depan ruko-ruko dekat sama perempatan Matahari Aluminium. Dan di sini juga ada bus PO Haryanto yang sudah standby menuju ke Jogja, teman-teman. Jadi seperti apa perjalanan kita pagi hari ini ya. Sekarang baru jam 3:55 menit. Belum jam 4 pagi, busnya itu jadwalnya jam 4.45 menurut video yang aku tonton. Jadi terima kasih banget yang udah bikin videonya dan semoga busnya beneran jalan. Terus perjalanannya itu sepertinya ditempuh dengan waktu kurang lebih 5 jam, teman-teman. Jadi mari kita tunggu busnya datang. Tarifnya berapa aku juga nggak tahu karena di video yang aku tonton itu sepertinya aku tidak mendapatkan informasi tarifnya bus Indah Jaya dari Kudus menuju ke Cepu ataupun sebaliknya. Jadi mari kita tunggu busnya datang, semoga beneran dia standby atau start perjalanannya dari sini ya. Jadi bukan dari terminal Jati Kudus. Ini nama daerahnya Nyan Bacan kalau nggak salah, dekat sama pasar di sini, terus dekat mall Kudus Extension kalau nggak salah itu namanya ya. Nah, jadi menurut informasi yang aku dapatkan, busnya nanti tuh startnya dia dari sini, depan ruko-ruko ini nih, gitu. Semoga beneran datang ya, karena ini nggak ada tanda-tandanya, teman-teman. Ya udah, ruko-ruko begini aja nih. Aku kira di perempatan sana atau gimana gitu, tapi bukan ya. Dia emang bener-bener dari sini karena Om Jarwis udah nanya beberapa orang ya, katanya memang dari sini startnya. Jadi mari kita tunggu. Sambil nunggu ini aku jalan kaki ke ATM. Ternyata di ATM ini ada vending machine. Nah, sekalian nih kita jajan ini ya untuk mengganjal lapar. Ini vending machine-nya dia ada rotinya loh, ada croissant gitu nih ya. Kita ambil dulu. Ini dia rotinya. Jadi sekarang sudah jam 4:40 menit. Jadwal bus Indah Jaya yang aku tahu dia jam 4:45 menit. Berarti sisa 5 menit lagi dari jadwal bus seharusnya berangkat. Tapi belum ada nih busnya nih. Tuh, belum ada busnya, belum ada tanda-tanda busnya juga datang. Jadi ini kita sudah harus memikirkan plan B. Gimana caranya ke Cepu atau ke Blora lah ya minimal. Kalau bus Indah Jaya ini, maka kita akan naik bus dari terminal Jati terus ke Rembang. Dari Rembang kita nyambung bus kecil ke Blora. Ya mungkin itu adalah opsi kedua atau plan B kalau bus Indah Jaya ini tidak muncul juga. Nah, di sebelah sini sudah terdapat 2 bus ya. Satu bus PO Haryanto, satunya lagi bus Ramayana. Tuh. Jadi sudah ada 2 bus di sini yang terparkir dan siap untuk berangkat. Mungkin ini berangkatnya jam 5 pagi ya. Tuh. Menuju ke Jogja itu. PO Haryanto sama Ramayana. Datang. Jam 4:58 nih busnya datang, kita langsung naik saja.
Let's go. Ternyata dia dari arah sana ya. Kita naik dari belakang. Pak. Wih. Depan. Isi. Kursinya 2, 3. Nggak pakai lama, kita langsung diberangkatkan ya dari tempat kita nunggu tadi. Jadi bener-bener dia tuh startnya dari depan ruko-ruko itu ya. Wah, nah ini dia teman-teman yang aku lihat di YouTube juga tuh, Kudus 445 berangkatnya. Jadi di sini juga ada nomor-nomornya ya. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini dari Kudus menuju ke Blora Cepu, bisa hubungi dulu tuh nomornya tuh, biar nggak kayak kita ini ya. Ini karena mesin depan, jadi ada kursinya, walaupun kursinya kecil di sini ya. By the way, untuk sasisnya ini memakai Hino AK, jadinya mesinnya ada di depan, tepat di bawah kita duduk sekarang. Dan ini aku alhamdulillah masih dapat duduk paling depan. Terus tentunya ini tidak ada AC-nya teman-teman, tapi di sini ada speaker, wih keren sekali. Dan juga ada TV-nya, masih ada pegangan di kaca seperti ini. Nostalgia sekali ya zaman dulu, kayak zamannya aku sekolah naik Metro Mini kayak gini nih, duduknya di depan gini, masih ada besi-besinya pegangan. Terus ini kursinya dia 2 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. Udah banyak yang ngelupas ya kulit-kulitnya, jadi kelihatan busa dalam kursinya. Dan ini total kursinya 59 harusnya. Kemudian ada bagasi di atas juga yang tidak ada tutupnya. Jadi seperti itulah teman-teman untuk bus yang aku naiki ya. Namanya Indah Jaya, dari Kudus menuju ke Cepu. Oh, dari Cepu masih jam setengah 10 Pak? Yang Mangkas Tegal mundur setengah 11. Setengah 11? Oh. Kalau berangkat 2 setengah 10 sama setengah 11. Oh, sekarang setengah 11. Kalau berangkat 1 setengah 11. Oh. Jadi di 1 tahun ini jalan cuma 1 aja berarti ya Pak? Ya, 1. Lalu mulai corona ya. Oh, pas corona. Kalau berangkat 2 ada pas daerah. Seperti yang tadi Bapak drivernya bilang ya, bus ini hanya berangkat 1 saja setiap harinya dan 1 kali PP aja teman-teman. Dari Kudus jam 4.45, dari Cepu jam 10.30. Udah bener-bener hanya 1 PP saja setiap harinya. Dulu ada 2 keberangkatan, tapi semenjak pandemi itu hanya 1 saja sampai sekarang. Dan ini benar-benar bus satu-satunya di jalurnya. Jadi bus ini sangat membantu banget sih, karena dari yang tempat tadi kita naik aja ada beberapa ibu-ibu yang naik yang kayak bawa belanjaan gitu loh. Dan untuk rute yang kita lewati ini kita akan menuju ke Rembang. Jadi ini kita lewat Pantura, jalanan yang tadi juga kita lewati pada saat naik bus Nusantara. Nah ini kita balik lagi nih ke arah Rembang. Kemudian dari Rembang baru kita mengarah ke selatan ke arah Blora dan akan mengakhiri perjalanan di Cepu gitu. Dan aku tanya tadi sama bapak drivernya, ya ini estimasi perjalanannya 4 jam teman-teman. Ternyata lebih cepat dari yang aku kira ya. Tadi kan aku bilang 5 jam, ternyata 4 jam karena dia harus balik lagi dari terminal Cepu ke Kudus jam 10:30. Wah ini sikring-sikringnya nih udah nggak ada penutupnya ini. Takutnya kena air aja ya, karena ini kan pintunya dia terbuka nih. Jam 5:52 kita memasuki Terminal Pati. Wih, aku sampai lupa kapan terakhir kali ke sini. Kayaknya udah lama banget, mungkin udah lebih dari 3 tahun ya nggak masuk ke dalam Terminal Pati. Dan di sini ternyata ada bus-bus yang parkir juga tuh. Di depan ada bus efisiensi dan juga di sebelahnya ada PO Haryanto yang menuju ke Jogja. Juga ada beberapa bus medium dan bus kecil itu di sebelah berwarna kuning putih ya. Nggak tahu itu tujuan kemana. Mungkin itu yang tujuan ke Semarang
mungkin ya aku juga kurang paham. Kalau teman-teman ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Bus-bus kecil barusan itu dia tujuannya kemana. Nah dari sini ada beberapa penumpang yang naik nih, alhamdulillah ya. Semoga di depan nanti lebih banyak lagi penumpang yang naik di depan terminal mungkin ya. Dan di sini kita berhenti hanya sebentar sekali, terus kita langsung jalan lagi. Nggak sampai 2 menit loh kita berhenti di sini. Jadi enaknya bus-bus jarak pendek seperti ini tuh berhentinya cepat teman-teman. Wah ini nih ada efisiensi, ada PO Haryanto, ada mobil Elf ini nggak tahu tuh travel atau gimana ya. Jadi terminal Pati walaupun memang kelihatannya kecil tapi di sini ada lumayan banyak bus yang masuk loh teman-teman. Terutama di sore hari cukup ramai lah bus yang masuk dan penumpang yang naik dari terminal Pati ke arah Jakarta. Sekarang kita tiba di terminal Rembang tepat jam 7 pagi. Jadi di sini tuh kita diberikan waktu kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit untuk ke toilet atau mau sarapan atau mau istirahat dulu sebentar itu boleh, kita diberikan waktu. Jadi sambil kita nunggu berangkat lagi kita sambil lihat-lihat ya ini busnya ketika sudah siang hari. Jadi ini ada lampu tambahan ya di bawah kap mesin tuh. Terus juga ini dia tentunya mesin depan karena ini menggunakan sasis Hino AK. Terus ini menggunakan bodi buatan karoseri Piala Mas. Lihat deh, ini untuk velgnya dia dicat warna putih. Jadi khas banget kayak bus-bus lama gitu ya. Dan di sini ada nama PT-nya, PT Kudus Indah Jaya. Ada menara Kudusnya juga. Dan ini nih tampak dari luar untuk jendela atau kaca gesernya. Jadi kaca gesernya dia ada di atas ya. Dan ini untuk bagasinya. Bagasinya dia udah nggak kuat lagi hidroliknya, penahannya gitu. Jadi dia dikasih slot gini ya, kunci slot ini atau kunci geser. Tuh gitu teman-teman ya, maklum lah ya ini bus umurnya sudah lumayan. Kalau nggak salah ini bus tahun 2004 kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau salah ya. Terus bagian belakangnya dia seperti ini teman-teman. Nah itu dia bagian belakangnya, polos-polos aja ya, nggak ada tulisan apa-apa di bagian bodinya, hanya ada tulisan di bagian kaca. Masih ada juga untuk tulisan Piala Mas. Kemudian juga ada kepet roda atau mudguard bertuliskan Legenda Pantura. Wis. Nih buat teman-teman yang belum tahu terminal Rembang seperti ini aja sih. Dia nggak begitu besar, tapi di sini juga ada lumayan banyak agen. PO Haryanto, ada Sahalah, ada Budiman, ada Surya Bali, Agramas, Gunung Harta. Cukup banyak lah agen-agen yang ada di terminal Rembang. Oke, jadi kita tunggu busnya diberangkatkan kembali. Tepat 10 menit kita berada di terminal Rembang, akhirnya kita diberangkatkan kembali ya. Dan dari terminal Rembang ini tidak ada penumpang yang naik, jadi tidak ada penambahan penumpang di dalam terminal Rembang. Semoga masih ada penumpang yang naik di jalan ya teman-teman. By the way, untuk harga tiketnya atau kita bayarnya dari Kudus ke Cepu itu tarifnya di Rp60.000. Wih, ternyata ini speaker dan juga TV-nya masih berfungsi dengan baik loh. Walaupun memang TV-nya ini kan TV yang sudah lama ya, jadi dia untuk pixelnya atau gambarnya itu udah kurang bagus, atau memang ini bagus pada zamannya. Tapi kalau sekarang ya kelihatan ya di kamera aja kayak gimana tuh gambarnya. Wah, masih keren banget, masih hidup. Terus ini inverternya ditaruh di sini dong. Waduh, takutnya kesiram air aja sih. Keren. Kenapa nggak dari tadi ya ini dinyalain untuk si musiknya. Baru dinyalain pas kita sudah tiba di Rembang. Wah, legend. Beneran legenda Pantura ini bus.
Ini adalah salah satu tempat yang paling ditunggu-tunggu ketika kita menuju ke Blora sampai dengan Cepu, teman-teman. Karena kita akan melewati hutan jati. Dan hutan jati di Blora ini memiliki banyak kisah yang menurut kita manusia akan tidak masuk akal. Dan itu kejadiannya cukup sering terjadi di sini. Kalau teman-teman ingat, 2017 ada bus yang masuk ke dalam hutan, tempatnya tuh di sini. Ini namanya daerah Kalimodang. Begitu juga di tahun 2012 itu beritanya sangat viral waktu itu di televisi ya pada zamannya. Itu ada bus dan juga truk tangki yang masuk ke dalam hutan. Tapi lokasinya bukan di sini. Itu lokasinya di Blora juga namun yang ke arah Purwodadi. Jadi memang hutan jati di Blora ini menyimpan banyak kisah-kisah yang ramai sekali diperbincangkan. Bahkan beberapa bulan lalu pun masih kejadian mobil R3 masuk ke tengah-tengah hutan. Padahal dia tadinya ngerasa dia ada di jalan ini. Banyak sekali kisah-kisahnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang domisilinya di Blora, Cepu, Purwodadi, coba tulis di kolom komentar di bawah. Kisah apa lagi sih yang masih terjadi di hutan jati Blora? Ini dia, kita siap-siap untuk memasuki Terminal Cepu, teman-teman. Untuk pertama kalinya nih, aku ke Terminal Cepu. Mari kita lihat bagaimana terminalnya dan ada bus apa saja. Jam 9 pagi di Terminal Cepu. Wih, ternyata terminalnya bagus ya. Ini terminalnya mirip-mirip dengan terminal di Sumenep ini, Terminal Arya Wiraraja. Cuma kalau di sana kan bagian depannya banyak ini ya, apa namanya? Luas lah tempatnya, bisa untuk parkir banyak mobil. Tapi kalau ini cuman jalan muter aja untuk bus. Nah ini udah kelihatan, udah ada bus yang parkir tuh, Berlian Jaya dan juga Hiba Putra. Ini Hiba Putra kalau nggak salah ke Bandung loh teman-teman. Baru nih busnya. Ada Berlian Jaya lagi. Ini yang premium. Kemudian ada Angkasa. Ini ke Denpasar kalau nggak salah. Dan di belakang sini banyak terparkir bus lainnya. Berlian Jaya lagi, ada Laju Prima, ada Jaya Utama, terus ada banyak bus lainnya di sini. Ini mau dipindahkan dulu nih bisnya nih karena kita akan parkir di sebelah sini dan kita siap untuk turun ya. Di Terminal Cepu ini ada jadwal keberangkatan bus lengkap sekali teman-teman. Dari yang ke Bali, Bojonegoro, Surabaya, Malang, Surabaya, Blora, Purwodadi, Kudus, Bogor, Bandung, dan juga ini ada yang ke Jakarta. Lengkap sekali Jakartanya, dari Kampung Rambutan, Pondok Cabe, Depok, Pulau Gebang, Kalideres, sampai ke Merak. Ya, jadi seperti itulah perjalanan kita kali ini dari Kudus menuju ke Cepu, teman-teman. Untuk pertama kalinya nih aku naik bus ke Cepu. Dan kita sebelum tutup videonya, kita lihat dulu nih Terminal Cepu dari atas. Juga kita lihat sekeliling terminalnya seperti apa. Karena ini aku baru pertama kalinya nih ke Terminal Cepu. Luar biasa ya teman-teman. Nggak nyangka ternyata terminalnya sebanyak ini ya. Bus-bus yang parkir nih, di sebelahnya juga ada pasar, belakangnya ada persawahan. Dan setelah ini aku mau istirahat sebentar, kemudian kita akan menuju ke garasinya dari Nusa Bakti. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan bersama bus Nusa Bakti dari Cepu menuju ke Jakarta untuk pulang. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.